Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum dan HAM. Nah, berbicara mengenai hukum, maka kita akan dihadapkan dengan 6 unsur yang menjadi substansi, yakni yang pertama ada seperangkat norma atau kaidah, kemudian yang kedua ada tertulis atau tidak tertulis, dan yang ketiga ada berlaku umum atau universal, dan yang keempat bersifat mengikat, dan yang kelima mengenai sanksi yang tegas, kemudian yang terakhir dijalankan oleh alat kelengkapannya. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah seperangkat norma baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku umum dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi yang tegas dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Kemudian ada pengertian HAM. Kemudian ada pengertian hak asasi manusia. Adapun hak asasi terdiri dari dua kata. Yang pertama ada hak dan asas. Hak itu berarti sesuatu yang terpenuhi dan asas yaitu dasar, sehingga dapat dikatakan bahwa hak asasi adalah hak dasar yang harus terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 Angka 1 dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat makhluk. Kemudian ada instrumen hukum yang mana di sini hak asasi diatur dalam DUHAM. Yang pertama ada poin bebas dari siksaan dan hukuman yang tidak manusiawi. Yang mana di sini dimaksud hukuman itu harus berdasarkan kemanusiaan juga, di mana manusia juga berhak untuk mendapatkan hukuman berdasarkan manusiawi. Kemudian ada pengakuan sebagai subjek hukum, di mana kita manusia sejak lahir dan hingga meninggal nanti itu sudah dianggap sebagai subjek hukum. Ketika kita lahir kita sudah memiliki hak dan kewajiban. Kemudian ada persamaan di depan hukum, di mana di sini yang dimaksud adalah ketika ingin melakukan hukuman atau memberikan peradilan, semua itu dianggap sama, tidak ada pembeda, sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup, sama-sama makhluk Tuhan. Kemudian bebas dari penahanan yang sewenang-wenang. Di sini dimaksud adalah tidak ada penahanan secara sepihak dari mungkin dari aparatur negara. Jadi harus melakukan tahap-tahap peradilan terlebih dahulu. Kemudian ada peradilan yang adil dan terbuka, yang mana di sini peradilan harus dilakukan secara terbuka agar kita mengetahui bagaimana proses penentuan hukuman yang telah dijatuhkan nantinya. Kemudian ada praduga tidak bersalah, yang dimana ketika masa peradilan berlangsung, maka itu masih dianggap praduga tidak bersalah sebelum ditentukan sebagai tersangka. Akan menjelaskan tentang problematika dalam hukum dan HAM. Yang pertama, tidak jarang dalam pelaksanaan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan pihak lain terjadi pelanggaran HAM. Yang kedua, disinilah keharusan beresnya 3 aspek dalam penegakan hukum agar dalam penegakan hukum yang ditunjukkan untuk melindungi HAM malah menimbulkan pelanggaran HAM. 3 aspek yang harus beres itu, yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua lembaga penegakan hukum, khususnya manusia pelaksana hukum atau profesional, yang ketiga sarana prasarana penegakan hukum. Selanjutnya ada sejarah perkembangan HAM. Jadi HAM itu sebetulnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini karena sifat yang melekat pada setiap diri manusia sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia. Jadi secara alamiah itu manusia akan menolak segala ucapan atau tindakan yang melawan hukum kemanusiaan. Tidak ada manusia yang mau dibedakan dengan umat manusia yang lain. Umat manusia itu memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat sebagai manusia. Dengan demikian, faktor-faktor ras, jenis, kelamin, agama maupun agama tidak dapat membedakan eksistensi HAM pada diri manusia. Indonesia mengalami penjajahan selama berabad-abad. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM yang muncul seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, bahkan kesewenang-wenangan yang merupakan fenomena umum yang sering terjadi. Tidak ada kebebasan, keadilan, perasaan, rasa aman terjadi karena eksploitasi besar-besaran terhadap manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan penjajah.
Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi 3 strata sosial. Pembedaan kelas-kelas dalam masyarakat ini mempunyai implikasi yang luas. Ada diskriminasi di segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, maupun hukum. Ketiga strata sosial itu, yang pertama itu ada masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, yang kedua masyarakat timur asing yaitu mencakup Cina, India, maupun Arab sebagai kelas kedua, yang ketiga itu Irlander sebagai masyarakat kelas 3. Perlakuan manusia yang didasarkan pada diskriminasi inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Kondisi semacam ini mendorong tokoh-tokoh perjuangan untuk mengangkat senjata untuk rakyat Indonesia. Selanjutnya, tonggak-tonggak sejarah perjuangan HAM itu yang pertama ada Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, yang kedua Sumpah Pemuda yaitu 28 Oktober 1928, yang ketiga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu merupakan puncak perjuangan untuk menghapuskan penjajahan dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung pengakuan hak asasi manusia. Selanjutnya ada perkembangan HAM, hak asasi modern. Yang pertama itu, paham HAM itu kan lahir di Inggris pada abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Selanjutnya ada Magna Carta tahun 1215. Tujuannya adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Jadi dalam perkembangannya, kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Carta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Yang terakhir ada isi Magna Carta. Yang pertama itu raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, Baik, saya di sini akan menjelaskan bentuk pelanggaran dan peradilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang yang termasuk aparat negara, disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan bahkan mencabut hak asasi manusia maupun seseorang atau kelompok yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dikhawatirkan tidak mendapatkan, bahkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang telah berlaku. Kemudian, bentuk pelanggaran HAM ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang dilakukan seperti pembunuhan, kekerasan, kejahatan perang, pembunuhan berencana, pembunuhan massal, genosida, bahkan kriminal lainnya. Pelanggaran HAM ringan merupakan pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain untuk mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Adapun kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia sendiri yaitu seperti kasus kerusuhan Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984, kemudian penembakan Trisakti pada tanggal 12 Mei tahun 1998, dan kemudian kasus penculikan aktivis yang terjadi pada tahun 1997 atau 1998, yang dalam kasus tersebut dinyatakan sebanyak 23 orang dinyatakan hilang, antaranya dibebaskan dan 13 diantaranya belum ditemukan hingga saat ini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.